Excel itu memiliki banyak fungsi. Maksudnya fungsi di sini adalah fungsi yang berkaitan dengan rumus-rumus tertentu gitu. Fungsinya ini bisa berkaitan atau mengkalkulasi data dalam bentuk teks, dalam bentuk angka, atau data jenis yang lainnya begitu ya, sesuai dengan keperluan kita. Nah, di antara fungsi-fungsi yang ada itu bisa kita lihat sebetulnya dalam Excel-nya langsung ya di menu tab formula. Di sini bisa Anda lihat ya, ada banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan, mulai dari logic, text, date and time, kemudian lookup and reference, matematika ya, dan fungsi-fungsi yang lainnya gitu. Nah, untuk orang akuntansi tentunya kita akan sangat menggunakan fungsi-fungsi ini, baik itu yang data teks maupun yang angka-angka begitu ya, tergantung kebutuhan. Kita akan bahas dulu dari fungsi yang pertama yaitu fungsi logic ya, fungsi logika if. Kalian juga mungkin sudah tidak asing lagi dengan fungsi ini kan. Jadi if itu adalah fungsi jika maka. Contohnya di sini adalah ada beberapa kode hasil begitu ya, dan ada kelompok atau kolom nama hasil. Nah, kita bisa mengisikan kolom nama hasil ini dengan kriteria sebagai berikut. Jika dia adalah A1 maka nama hasilnya jeruk. Kalau dia adalah B1 maka dia apel. Kalau dia C1 duren, kalau dia D1 berarti ya sisanya dukuh. Kita coba ya, nomor, kemudian kode hasil, nama hasil. Kita tempatkan kode hasil ini mulai dari sel B5. A1 sampai D1. Nah, sekarang kita tinggal isikan nama hasilnya sesuai dengan kriteria yang tadi. Supaya mudah, kita kopas aja. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kriterianya adalah jika B6 ini itu adalah A1, A1-nya kita pakaikan tanda petik ya, karena ini adalah sebuah teks begitu. Maka kita tuliskan jeruk. Kemudian, nah dilanjut lagi dengan if yang kedua. Jika B6 itu adalah B1, maka kita ketikkan apel. Kemudian jika lagi yang ketiga, B6 itu adalah C1, maka kita ketikkan duren. Dan untuk yang D1 sisanya, karena penulisan rumus dalam if itu kalau misalnya ada 4 kategori, maka kita cukup bikin if 3 kali gitu. Sisanya itu adalah kecualinya begitu ya sisanya. Excel itu udah ngerti. Terus kalau misalnya kita punya statement atau kriterianya ada 5, berarti kita cukup bikin if-nya 4 kali. Begitu seterusnya ya. Nah, sisanya yang gak masuk A1, B1, dan C1 ini kita harus menuliskan dukuh. Oke, nah untuk memisahkan antar if ini, perhatikan juga ini nih ya, panduan di pop-up message yang muncul di Excel kalian masing-masing. Dan ini tergantung settingan dari control panel ya yang kalian gunakan. Apakah kalian menggunakan sistem koma atau sistem titik koma? Nah, kalau di saya di sini ternyata untuk membedakan antar masing-masing if ini menggunakan titik koma. Berarti kita ubah nih komanya menjadi titik koma semua. Ya, kalau sudah, nah ini kan value if true dan ini value if false ya. Kalau sudah di enter saja. Nah, keluar hasilnya ya. Dia akan langsung otomatis mengisikan sesuai dengan kriteria yang kita terapkan tadi. Terus untuk bisa menerapkan kepada seluruh baris, kita tinggal drag saja. Sesuaikan ya dengan yang ada di modul. Itu untuk if. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke fungsi lookup? Cukup, Ibu. Cukup ya. Kita lanjut ya ke fungsi lookup. Fungsi lookup itu apa sih? Fungsi lookup itu adalah fungsi yang hampir mirip dengan if, yaitu untuk mengisikan data dalam sebuah tabel, tapi kalau ini berdasarkan kepada tabel bantuannya. Contohnya soal yang ada di modul itu gini, ada sebuah tabel transaksi gitu kan. Nah, di sini masih ada 2 kolom yang kosong, yaitu kolom nama barang, yang mana nama barang ini tergantung kode barangnya dan juga total bayar. Kalau total bayar ini tergantung harga satuan dikalikan dengan jumlah barangnya ya. Nah, berarti di sini kita harus mengisikan dulu berarti ya nama barangnya apa, tergantung kode barangnya. Dan nama barangnya ini ada di tabel bantuan. Oke, kemudian juga di sini sebetulnya harus kita tambah lagi 1 kolom ya, yaitu kolom harga satuan. Nah, kolom harga satuan ini juga kita merujuknya kepada tabel bantuan ini, begitu ya, sehingga harus kita masukkan. Oke, kita buat dulu
tabel transaksi ini dan tabel bantuannya juga. Pertama, kita isi dulu yang kolom nama barang. Nama barang ini berarti kita merujuknya kepada tabel bantuan kolom kedua. Caranya gimana? Sama dengan kita ketik aja VLOOKUP, kemudian lookup value-nya. Lookup value itu apa sih? Lookup value itu adalah nilai yang menjadi patokannya yang ada di tabel transaksi maupun di tabel bantuan yang menjadi penentunya gitu. Nah, di sini yang menjadi penentunya adalah kode barang kan? Berarti inilah lookup value. Jadi kita klik sel lookup value-nya itu, kemudian titik koma, kita blok tabel array-nya atau tabel bantuannya ini. Jangan lupa kita absolutkan. Cara mengabsolutkan itu maksudnya mengunci ya, supaya ketika nanti kita drag ke baris-baris yang di bawahnya itu dia tetap merujuk pada range yang sama. Cara mengabsolutkan sebuah sel atau range itu tinggal kita tekan Fn kalau dalam laptop ya, Fn dan F4 gitu ya, sehingga muncul tanda dolar-dolar seperti itu. Kemudian titik koma lagi, kita masukkan kolom nama barang pada tabel bantuan tadi. Di sini tabel bantuan nama barang itu menempati kolom kedua kan, berarti kita ketik 2 di sini ya. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini kita diberikan pilihan, kita mau true approximate match atau false exact match. Apa bedanya? Kalau true approximate match ini dia akan menampilkan yang mirip-mirip gitu. Artinya gini, meskipun hanya sekedar mirip sebagian akan tetap ditampilkan. Tapi kalau yang false, yang exact match ini harus yang benar-benar secara keseluruhan tuh sama, identik, baru dikeluarkan hasilnya gitu ya. Kita pilih yang false match aja, false exact match ya. Kemudian enter ya. Selanjutnya apa? Tinggal double klik aja nih, kita arahkan kursor kita ke kanan bawah dari sel yang sudah jadi, kemudian double klik sehingga dia akan otomatis menerapkan pada seluruh baris di bawahnya. Kita cek ya, bener nggak nih jawabannya? AA200 itu prosesor, AA200 itu hard disk, kemudian AA206 mainboard, dan AA209 monitor. Betul ya? Selanjutnya harga satuan. Itu lakukan hal yang sama aja. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik lookup value, kemudian kita blok tabel bantuan ini. Jangan lupa diabsolutkan dengan menekan Fn dan F4. Kemudian titik koma. Nah, sekarang call index number-nya berarti menjadi yang 3 karena harga satuan itu menempati kolom urutan ketiga dalam tabel bantuan. Kemudian kita pilih lagi boleh true, boleh false ya, tergantung pilihan kita. Jangan lupa kurung tutup dan enter. Nah, double klik saja, jangan lupa kita tampilkan digitasinya. Oke, gimana cara mengisi kolom total bayar? Gampang, total bayar itu berarti kan berapa jumlah barang yang dibeli dan berapa harga satuannya. Tinggal kita ketik aja sama dengan, kemudian kita pilih sel di jumlah barang, kemudian dikali ya dengan tanda bintang, sel di harga satuan. Enter. Kemudian kita double klik ya supaya menerapkan ke seluruh baris. Selesai cara mengerjakan soal latihan pada halaman 60. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ya. kalau nggak diabsolutin nggak apa-apa? Oh, apa-apa. Kalau nggak diabsolutin, nanti si tabelnya ini akan bergeser. Contoh ya, kita praktekin nih kalau kita tidak mengabsolutkan. Oke. Nah, tidak diabsolutkan ya. Terus kita coba double klik bagaimana ke bawahnya. Tuh, ke bawahnya ini dia bakal NA seperti ini. Kenapa? Karena kita lihat si tabel bantuannya itu dia bergeser tuh. Bukan lagi setabel ini, tapi dia akan bergeser ke bawah ngikutin pergeseran baris di dalam tabel ini gitu. Jadi harus diabsolutkan ya. Baik, Bu.